Pak Pendeta, semua orang kan mati. Iya, tetapi mati di dalam Tuhan berbeda dengan mereka yang mati di luar Tuhan. Orang-orang selalu percaya, orang-orang beriman selalu percaya bahwa kehidupan bukan sekedar apa yang ada di dunia, tetapi apa yang ada setelah kematian. Itu berarti cara hidup ini justru sesuatu yang penting sebagai bagian dari kita ada di sekitar hal itu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami membaca dengan baik, merenungkannya dengan baik, dan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Jauhkan semua penggoda pencobaan Tuhan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan kita hari ini dalam doa malam ini, tema kita adalah kebahagiaan yang sia-sia. Karena itu saya mau ajak kita merenungkan bagian ini, terambil dari Mazmur pasal 49. Mazmur 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kematian mereka. Tetapi Allah membebaskan nyawaku dan cengkraman dunia yang mati, dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Jangan takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun memikul dia.
sekalipun ia menganggap dirinya berharga pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Demikian firman Tuhan. Bahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Kebahagiaan. Siapakah di antara kita yang tidak rindu untuk bahagia? Atau kalau sebelum masuk pada pertanyaan itu, baiklah kita merenungkan saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bahagia? Apakah saya bahagia? Apakah saudara-saudara memang sementara berbahagia? Kebutuhan kita adalah kebahagiaan. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang yang disanjung maupun orang yang biasa-biasa saja, mereka butuh bahagia. Lalu untuk kebahagiaan itu, orang-orang mencari dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang rindu untuk bahagia dengan kekayaan. Ada yang rindu bahagia dengan jabatan dan sanjungan. Ada yang rindu bahagia dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya di dalam dunia. Ada yang rindu bahagia dengan berdiam diri di hadapan Tuhan. Masing-masing pada intinya akan mencari jalan menuju kebahagiaan itu. Lalu saudara-saudara, kalau saya menarik kita semua untuk melihat dulu apa itu bahagia, saya mencoba untuk mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah keadaan di mana seluruh pikiran, seluruh perasaan, seluruh keadaan, baik jasmani, baik rohani, dia dalam keadaan yang terbaik. Itu bahagia. Kadang-kadang saudara, ada orang sehat, ada orang kaya, tapi perasaan dan pikirannya sementara tidak sehat. Dia sementara tidak menikmatinya. Ada orang yang mungkin sebaliknya, keadaannya biasa-biasa. Dia tidak terlihat sebagai orang yang kaya raya, tetapi hatinya baik, tetapi pikiran dan perasaannya baik. Itulah saudara-saudara perbedaannya. Lalu kita membaca bagian ini, di mana saudara-saudara ternyata kita diarahkan untuk melihat bahwa pada akhirnya semua orang akan mati. Orang kaya akan mati, orang miskin pun akan mati. Orang-orang berkedudukan tinggi akan mati, orang-orang hina tanpa kedudukan pun akan mati. Orang kota mati, orang kampung mati, orang pintar mati, orang bodoh pun mati. Sesuatu yang sama sekali tidak bisa terhindarkan. Lalu saudara-saudara, sejumlah orang menaruh perhatiannya kepada ketakutan atas kematian itu. Ketakutan itu yang membuat dia kemudian menjadi tidak bahagia. Pikiran dan perasaannya, keadaan dirinya ditujukan semata-mata hanya kepada itu kematian. Sampai apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu urusannya hanya diarahkan kepada nanti kalau mati bagaimana, nanti kalau mati bagaimana, nanti kalau mati bagaimana. Mari kita jujur saudara-saudara, memang ketika kita ada di dalam sakit, kita mulai pikir nanti mati bagaimana. Kalau kita ada dalam keadaan jatuh oleh karena berbagai-bagai hal, berbagai-bagai alasan usaha kita jatuh atau apa, nanti bagaimana? Nanti itu hanya berkaitan dengan nanti kalau mati bagaimana. Tadi siang saya pulang dari Alor, oleh karena hujan sangat-sangat deras, hujan angin itu, pesawat putar-putar di udara ini. Baru awan terlalu tebal. Saya yakin kami semua yang ada di atas itu berpikir, nanti kalau mati bagaimana?
nanti kalau mati bagaimana? Saudara-saudara, bayangkan, ternyata ini teks ini menolong kita saudara-saudara untuk melihat bahwa jangan sampai kita punya pikiran dan perasaan dan semua hal yang terjadi dalam jasmani dan rohani kita justru mengarahkan kita pada ketakutan yang kemudian menarik semua potensi bahagia yang ada pada kita. Sesungguhnya dia ingin mengatakan kepada kita, jangan takut. Jangan takut karena Tuhan akan menarik engkau. Baik ketika engkau hidup maupun engkau mati. Yang paling berbahagia adalah bukan karena dia memiliki segala sesuatu, tetapi yang paling berbahagia adalah kalau dia dipegang oleh Tuhan dalam keadaan seperti apapun. Karena itu perenungan kita mestinya ditaruh kepada apakah Tuhan pegang kita atau tidak. Apakah saya membiarkan diri saya dipegang oleh Tuhan atau tidak. Saya pernah berbagi dengan saudara ketika teman-teman tunanetra Kupang membuat acara KKR di Tedis. Waktu itu Om Yas Kase sebagai depung ketua. Saya lihat bahwa semua yang aktif di dalam itu acara itu mereka yang semuanya buta. 2 hari saya berkhotbah Tuhan, hanya saya yang tidak buta, dong yang lain buta. Pada waktu mau naik khotbah saya bilang kepada Om Yas, Om Yas mau melihat kau tidak, mau melihat kau tidak. Dia tertawa, dia bilang, Om Yas saya tidak mau main gila ini. Kalau ini hari Tuhan buat mujizat dan Om Yas bisa melihat, Om Yas mau kau tidak. Dia jawab saya bilang begini, Pak Pendeta, melihat atau tidak melihat itu sudah tidak penting lagi dalam saya pun hidup. Yang lebih penting itu adalah saya masih tetap bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Saya membayangkan saudara, mungkin dia sudah buta dari kecil, mungkin dia sudah terlalu lama ada dalam kebutaan. Karena dia sudah terlalu lama dalam kebutaannya, bagi dia sudah cukup bisa bertahan dan Tuhan sudah menyertai dia sampai lebih dari 50 tahun masa hidupnya. Bagi dia, kalau dia dalam keadaan buta dan terbatas saja, Tuhan masih bisa menyertai dia. Sudah puluhan tahun Tuhan sertai, pasti Tuhan yang sama itu akan menyertai dia selanjutnya sampai dia mati. Sebuah pikiran yang tidak diarahkan kepada ketakutan. Saya coba-coba untuk berpikir, mungkin salah satu yang dipikirkan adalah jangan sampai justru ketika dia melihat, dia tidak lagi dekat dengan Tuhan. Jangan sampai ketika dia dalam kondisi yang baik, mungkin dia tidak sementara membiarkan dirinya dipegang oleh Tuhan. Inilah saudara-saudara yang menjadi sebuah pesan bagi kita. Masihkah kita ada dengan Tuhan dan membiarkan diri kita diatur oleh Tuhan? Karena itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Kalau kita baca firman Tuhan, dia bilang begini, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidup. Tanda kedekatan dia dengan Tuhan adalah karena dia juga melakukan ini hukum Tuhan. Dia melakukan tanda kedekatan itu. Refleksi kita malam hari ini, supaya kita tidak jatuh dalam kebahagiaan yang sia-sia, padahal kita mau itu kebahagiaan, kita rindu bahagia. Jangan sampai kerinduan tentang kebahagiaan adalah kerinduan untuk kebahagiaan yang sia-sia. Dalam keterbatasan sebagai manusia yang berharap pada kekayaannya, yang berharap pada hikmatnya, yang berharap pada pengetahuannya, yang berharap pada kekuatannya. Pembacaan tadi mengatakanlah, inilah kematian bagi mereka yang percaya kepada pengertiannya sendiri. Dia berujung kepada kematian, kesia-siaan. Pak Pendeta, semua orang kan mati, iya. Tetapi mati di dalam Tuhan berbeda dengan mereka yang mati di luar Tuhan. Orang-orang selalu percaya, orang-orang beriman selalu percaya bahwa kehidupan bukan sekedar apa yang ada di dunia, tetapi apa yang ada setelah kematian pun. Itu berarti cara hidup ini justru sesuatu yang penting sebagai bagian dari kita
ada di sekitar Khalid berburu dalam kebahagiaan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak berkenan pada Tuhan. Ada orang-orang yang dulunya susah dan sekarang ketika dia sukses, dia bilang saya sudah pernah susah, saya tidak mau lagi mengalami itu. Hidup ini hanya satu kali, biarkanlah hidup ini seperti apa yang hidup ini. Sayang ketika dia menuju kepada akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak bilang bahwa orang tidak boleh kaya. Kalau kita baca ayat 17 dan seterusnya, dia tidak marah. Jangan takut apabila seseorang terus menjadikan, jangan takut, tidak apa-apa. Mau ada sesuatu tidak apa-apa. Mau dapat berkat tidak apa-apa. Mau mengumpulkan yang banyak tidak apa. Mau berusaha tidak apa. Tapi ingat, jangan lupakan Tuhan. Bersama-samalah dengan Tuhan. Jangan sampai pada waktu-waktu terakhir dalam hidup kita baru tiba-tiba kita mengingat Tuhan. Jangan. Tuhan sudah atur itu waktu dengan baik. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berdoa, ada waktu supaya orang tidak mengalami kesia-siaan hidup. Salomo mengungkapkan tentang kekayaan, tentang cinta, tentang jabatan, dan bagi Salomo hidup yang singkat itu dan diarahkan pada hal-hal itu terlalu membuat kita sia-sia. Kesia-siaan hidup kalau hidup hanya diarahkan pada hal-hal yang terbatas itu. Kalau yang diarahkan pada hal-hal terbatas itu adalah kesia-siaan, bagaimana dengan orang yang menaruh perhatian hanya pada ketakutan? Saya tidak ingin mengatakan supaya hari ini tidak usah lagi kita ada rasa takut. Saya tidak mengatakan. Orang tetap punya rasa takut. Orang tetap berpikir sesuatu yang lebih besar. Tapi jangan sampai pikiran, perasaan, kenikmatan semuanya hanya ditujukan kepada ketakutan. Merenggut kebahagiaan yang seharusnya. Karena ketakutan bisa membawa kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Syukur-syukur kalau kita takut tangan Tuhan yang kita mau gapai. Petrus ketika dia coba bilang kepada Tuhan, biarkanlah aku juga berjalan di atas air seperti engkau. Tuhan biarkan dia berjalan beberapa saat, lantas kemudian ketika dia mulai merasa gelombang dan angin yang keras itu, dia mulai tenggelam. Dia mulai jatuh. Dalam posisi ketika dia tenggelam itu dia bilang, Tuhan ingat, Tuhan tolonglah aku. Tuhan segera menarik dia, kasih naik dia di atas perahu. Terus Tuhan bilang begini, di manakah imanmu? Di manakah iman? Aku ada dekat dengan. Saya persis ada di hadapanmu. Lalu kepada siapakah kamu berharap? Pengharapan akan Tuhan itu sebuah pengharapan yang tidak sekedar menjadi bagian kata-kata semata. Setiap kali berbicara tentang berharap kepada Tuhan, setiap orang harus masuk ke dalam dirinya, jauh sampai ke dalam kedalaman diri yang paling dalam. Karena mulut bisa berkata yang berbeda dengan kedalaman jiwa dalam seluruh pengharap. Mungkin di titik itu saya ingin mengatakan bahwa ternyata percaya dan mendekatkan diri, mau untuk bersama-sama dengan Tuhan, bahkan tidak harus terdengar, tetapi itu betul-betul muncul dari hati kita untuk hidup dengan Tuhan. Bahkan tidak harus terdengar, karena setiap kali bicara orang mesti masuk ke dalam dirinya. Setiap kali orang bicara tentang dekat dengan Tuhan mesti masuk lagi, makin masuk. Selalu harus bertanya, apa memang saya dekat dengan Tuhan? Apa memang saya mengandalkan Tuhan? Apa memang saya sudah menjalani sebuah kehidupan yang tidak sia-sia karena saya bersama-sama dengan Tuhan? Apa memang hari ini saya tidak bahagia? Atau apakah hari ini saya memang bahagia? Apakah semua yang kita dapat itu kemudian telah membuat kita bahagia tanpa Tuhan? Itu seluruhnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditujukan kepada orang lain.
Seluruhnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada diri kita sendiri dalam relasi kita dengan Tuhan Allah. Mungkin hari ini kita lebih banyak bertanya kepada diri dan tidak lagi bertanya kepada orang lain, apalagi tentang orang lain. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Mereka berbicara. Orang-orang mengatakan Elia, orang-orang mengatakan atau salah seorang dari nabi. Iya, orang-orang bilang begitu. Tapi menurut kamu sendiri siapakah? Harusnya itu pertanyaan saya dan saudara juga. Menurut saya, menurut saudara, siapa Tuhan? Karena hari ini kita harus ambil keputusan untuk benar-benar menggantungkan hidup kepada Tuhan. Kalau kita mau bahagia. Karena semua yang dicari oleh orang-orang yang kaya, yang berhikmat, yang berjabatan ini ditujukan kepada kalau kekuatan manusia dan kekayaan yang diandalkan, toh nanti pada akhirnya menjadi sia-sia. Lalu kalau itu semua menjadi sia-sia, saya kira pertanyaan tadi yang penting. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Siapa Tuhan? Apakah Tuhan itu, saya membayangkan secara pribadi, saudara. Secara pribadi saya ini butuh Tuhan sewaktu-waktu. Itu refleksi saya atas diri saya. Saya butuh Tuhan itu sewaktu-waktu. Ada waktu di mana saya butuh Tuhan, ada waktu di mana saya tidak merasa butuh Tuhan. Ada waktu di mana saya berdoa sehabis-habisnya. Ada waktu di mana saya merasa, doa sudahlah, Tuhan juga mengertilah. Jadi sepertinya ketergantungan hidup secara pribadi kepada Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saya saja, dan saya ternyata tidak total percaya kepada Tuhan. Karena itu saya bilang tadi, coba masing-masing kita renungkan seberapa tergantungnya kita kepada Tuhan. Sewaktu-waktu kah? Atau sepenuh waktu kah? Atau sama sekali justru tidak ada waktu? Hari ini saya tidak bicara lagi orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, tidak. Kita mau untuk lebih lagi, bertumbuh dan lebih lagi. Seberapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita bagi sebuah kebahagiaan. Sewaktu-waktu, sepenuh waktu, atau justru tidak ada waktu sama sekali. Renungkanlah bagi kebahagiaanmu. Tuhan memberkatimu. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami rindu bahagia, tapi mungkin kami mengambil jalan yang salah. Kami rindu bahagia, dan Tuhan mengatakan kepada kami, kalau engkau dekat dengan kami, itulah yang akan membuat kami bahagia. Tolonglah kami Tuhan, supaya sepenuh waktu dalam hidup kami sungguh-sungguh mau untuk dekat dan mengandalkan-Mu. Ampuni kami kalau hanya sewaktu-waktu, bahkan sama sekali tidak ada waktu untuk kami menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biar firman ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.